Welcome back to my channel. Oke, hari ini kita mau bahas apa ya? Yang jelas kita bukan tentang makanan teman-teman ya. Hari ini kita mau bahas tentang lain, yaitu kita sharing aja. Aku berbagi pengalaman buat teman-teman. Aku cuma pengen tahu menurut teman-teman ya. Menurut teman-teman, kartu ini ada kartu kredit ya, banyak ya, ini banyak, ada kurang lebih 15 kartu di sini ya, 15 kartu. Nanti aku akan tanyakan buat sama teman-teman, menurut teman-teman seperti apa dan versi teman-teman seperti apa, nanti teman-teman komen di bawah, oke? Tapi sebelum aku lanjut video ini, bantu subscribe dulu, like dulu, komen dulu, and share-nya dulu, oke? Aku kasih waktu 5 detik. 1 2 3, 4, 5. Oke, kita langsung cus ke video kita. Oke. Oke, kembali lagi ya. Sesuai janjinya Koko, kita akan membahas tentang kartu kredit ini ya. Kartu kredit ini ya, menurut teman-teman banyak manfaatnya atau banyak masalahnya ya? Masalah lebih banyak atau manfaat lebih banyak ya menurut teman-teman? Dan kalau teman-teman punya versi sendiri, di komen di bawah ini. Tapi ini aku akan bercerita tentang versinya saya ya. Siapa tahu versi saya seperti ini dan versi teman itu berbeda. Nah, kalau versinya berbeda, teman-teman boleh cerita di bawah ini, di komen aja. Tapi jangan skip video ini. Ini aku berbagi pengalaman ya, pengalaman apa yang terjadi kepada saya. Nanti endingnya ini teman-teman akan lihat. Pokoknya kalian akan bingung kenapa gitu aku melakukan ini gitu ya. Oke, ya kita berbicara tentang manfaatnya dulu ya. Kita tidak bicara tentang masalahnya. Kita berbicara manfaatnya kartu kredit ini. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, manfaat kartu kredit yang pertama itu adalah kita bisa dapat cashback ya. Waktu kita belanja ke mall atau gimana, kita dapat cashback dari kartu kredit nih. Misalnya kita beli satu barang itu harganya 10.000 misalnya. Kita dapat cash 1000, 40%, 20%, 30% gitu, biasanya seperti itu ya. Yang kedua manfaat kartu kredit ini adalah kita kalau nggak punya uang, kita bisa pakai kartu kredit ini buat kredit barang, buat nyicil, bayarnya cicilan. Jadi kartu kredit ini biasa menyediakan, banknya itu menyediakan untuk cicilan 0%, biasanya 0% ya. Kita dapat 0%. Yang ketiga, kartu kredit ini bisa menolong kita juga pada saat kita lagi membutuhkan uang, tapi kita nggak pegang uang. Misalnya, tiba-tiba keluarga kita dapat musibah seperti ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Biasanya kan rumah sakit itu kan tiba-tiba minta buat uang pegangan lah gitu, ibaratnya di rumah sakit. Nah, pada saat itu kan kita nggak pegang uang. Nah, ya kan, apalagi kalau kita bulan-bulannya belum gajian. Nah, kartu kredit ini bisa nolong kita. Jadi kita bisa pakai dulu ya. Yang keempat apa? Yang keempat, kartu kredit itu bisa menjadikan modal usaha ya. Jadi kita bisa pakai kartu kredit ini jadikan modal usaha kita ya. Itu 4 yang menurut positifnya. Ya, oke, kita bicara tentang sisi buruknya. Sisi buruk kartu kredit begini loh, teman-teman. Ini kartu kredit kayak kuda liar. Ya, kayak kuda liar. Nggak semua orang mampu menjinakkan kartu ini. Ya, jujur, saya pribadi salah satu ya, nggak sanggup untuk menjinakkan kartu ini. Kenapa? Pertama, pendidikan saya cuma sekadarnya dan saya nggak begitu paham manajemen keuangan. Kalau orang yang pintar pakai, biasa mereka gali lubang tutup lubang. Ini kan kartunya banyak. Ya, kartunya banyak. Semakin kamu banyak kartunya, semakin kita akan terjerat. Aku kasih tahu ya. Kalau kartunya cuma 2 biji atau 1 biji, 1-2 biji, itu nggak akan terjerat karena kita hitungnya lebih gampang. Tapi kalau udah banyak begini, sampai belasan kartu, itu biasanya kita lupa, bisa kita terjerat, kita nggak tahu, nggak sadar pakai kartu ini, tiba-tiba
ada cicilan, dan pada saat kita lagi susah keuangan, akhirnya di situ kita terjerat dan kita dapat bunga dan berbunga lagi. Nah, itu yang sumber masalahnya, ya. Tapi bagi teman-teman yang paham, yang suka nyatat rapi, catatannya rapi gitu ya, untuk handle kartu kredit ini. Tapi itu pun kalau kartunya sampai 15 biji sampai 20 biji, sehebat apapun manajemen keuangannya yang ngurusin kartu kredit ini, mereka pasti kebobolan. Saya jamin pasti kebobolan, ya. Semakin kartu kredit limit kita makin besar, semakin masalah itu datang menghampiri kita. Kenapa? Gaya hidup kita otomatis kita akan naik. Misalnya, teman-teman punya penghasilan sebulan dapat 15 juta, tapi kartu kredit kita itu 150 juta. Nah, biasanya kan kita pikir, ya udahlah, aku pakai dulu lah, bulan depan nanti gajian aku baru bayar. Ya, nanti jatuhnya pasti nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar gini, bayarnya minimum. Minimum itu, aku kasih tahu teman-teman, minimum kita bayar nih misalnya. Kita bayar misalnya, teman-teman punya hutang 5 juta. Ya, kita bayar minimum 500.000, 10%-nya biasanya. Ya, kita ngomong 10%-nya, 10%. Itu mereka itu bayar 500.000 itu sebenarnya kita bayar bunganya. Yang masuk untuk potong pokoknya itu dikit banget, nggak banyak. Pokoknya intinya kalau bayar minimum sudah pasti itu cuma bayar bunga bulanan supaya kartu kamu masih aktif dan aman. Nah, itu hati-hati. Saya pernah melakukan itu dan jujur aku terjerat, ya. Bukan kecil, ya. Ini kartu ini satu kartu, ini ratusan juta, ya, ratusan juta. Bukan kecil gitu. Makanya, ya, hari ini aku ngambil keputusan, aku nyerah sama kartu kredit. Jujur, untuk menjinakkan kartu ini itu nggak gampang, ya. Nggak gampang, nggak semua orang mampu menjinakkan kartu ini. Ya, mungkin kalau orang yang mampu jinakkan kartu ini, menurut saya dia hebat, ya. Dari 100 orang, menurut saya hanya 10%. 10% orang yang mampu jinakin kartu ini. Kalau kita punya gaji yang pas-pasan lah, ya, kita bicara tentang gaji pas-pasan. Gaji kita bukan pas-pasan gimana? Maksudnya, ya, kita dapat kartu kredit pasti bank juga tahu lah kita punya gaji sekian dan berapa. Tapi kalau kartunya dikit, cuma 1-2 biji aja, itu gampang untuk jinakin. Tapi kalau kartunya udah di atas 10 biji, itu rata-rata kita akan terjerat. Itu masalah banget. Ya, makanya buat teman-teman, kita saling belajar. Aku sharing ini karena aku belajar, karena menurut saya ini udah nggak benar gitu. Untuk hari ini, tepatnya ya hari ini aku bikin konten ini karena aku cuma pengen berbagi buat teman-teman di luar sana, jangan ada yang terjerat seperti ini gitu. Sisakan aja lah 1-2 kartu. Ya, kartu kredit itu penting nggak penting sebetulnya, ya. Makanya tadi aku bilang, pada saat kita lagi kesusahan, dia bisa nolong kita, ya, nolong kita. Tapi ingat, kalau kebanyakan itu bisa menjerat kita. Itu aja sih sebenarnya. Semoga dengan video ini teman-teman bisa saling berbagi. Kalau teman-teman punya pendirian atau masukan, komen aja di bawah. Kita saling belajar aja. Ini versi menurut saya, teman-teman, ya. Ini versi menurut saya. Karena saya nggak mampu untuk menghandle kartu kredit sebanyak ini. Jadi ini kartu aku akan potong sebagian. Jadi 15 kartu ini aku akan potong semua. Kita potong satu-satu. Tuh, aku potong, ya. Cuma aku nggak kasih liatin nomornya, teman-teman, ya, karena nggak enak, ya. Ini privasi saya, ya. Tuh, nih, ini semua kartu kredit saya, ya. Tuh, kita potong semua. Tuh, banyak, ya. Kita ada DBS juga, ya. Pokoknya intinya buat teman-teman, jangan coba-coba, ya. Kartu kredit itu sebenarnya ada sisi baiknya, ada sisi yang tidak baiknya, ya. Ini tuh. Pokoknya intinya hati-hati sama kartu ini, ya. Kartu ini susah sekali untuk kita kita jinakin, ya. Susah banget untuk kita jinakin. Susah banget untuk kita jinakin. Jadi daripada kita susah jinakin, kita potong aja, ya. Kita potong aja, ya, daripada susah jinakin. Aku sisain cuma 2 kartu aja, ya. Daripada kita susah jinakin, kita potong aja semua, teman-teman. Tuh, mantap kan? Ya, jadi kita potong ini video supaya aku nih, ya, udah aku potong semuanya. Udah dipotong semua, teman-teman. Jadi
Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita saling belajar, saling berbagi cerita. Pokoknya intinya menurut saya hati-hati sama tentang masalah kartu ya. Itu luar biasa ya, buat maksudnya membuat kita itu gak bisa. Oke teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat. Semoga bisa kita saling belajar di sini. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, and share-nya teman-teman ya. Semoga kalian sehat selalu diberi berkah yang berlimpah-limpah. Oke, sampai ketemu di next video. Dah.